wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD Uglan Aisyah Bantul. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, semoga anak-anak dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Isna. Kali ini masih pada mata pelajaran matematika. Namun, kali ini kita akan belajar tentang materi baru. Karena kemarin kalian telah menyelesaikan KD 3.3 dan kalian telah melaksanakan penilaian harian dengan maksimal. Oke, mudah-mudahan untuk hasilnya sesuai dengan apa yang kalian usahakan, apa yang kalian doakan juga, ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa tadi kalian dapat memahami materi ini dengan baik sehingga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Oke, silahkan anak-anak siapkan alat tulis dan buku kalian. Baik, anak-anak, kali ini kita akan belajar di KD terbaru, KD 3.4 dan merupakan KD terakhir di semester 1 tentang skala, yakni menjelaskan skala melalui denah. Nah, sebelumnya Bu Isna ini pernah membaca kalimat atau sebuah kata-kata dari Imam Syafi'i. Ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Nah, nanti diharapkan anak-anak itu ketika belajar tentang materi ini tidak hanya menghafal rumusnya, tidak hanya menghafal langkah-langkahnya, tetapi juga kalian akan mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, kalian siap ya untuk belajar kali ini? Ya, anak-anak, kali ini kita belajar tentang skala. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami apa itu skala. Kemudian anak-anak juga diharapkan kalian dapat menentukan skala dari suatu denah. Pada gambar ini coba diperhatikan. Apa profesinya? Siapa yang tahu? Apa? Iya, arsitek. Nah, siapa yang di rumahnya, ayahnya, ibunya, kakaknya, omnya, tantenya, atau keluarganya, atau bahkan anak-anak sendiri yang mempunyai cita-cita menjadi seorang arsitek? Ada? Wah, hebat sekali kalau ada. Karena seorang arsitek itu besok kalian akan belajar ketelitian, kalian akan belajar bagaimana membuat denah suatu bangun, suatu gedung. Kemudian seorang arsitek itu bisa membuat suatu gedung, suatu bangun. Nah, sebelumnya mereka akan membuat ini dulu. Nah, ini namanya. Sebelum mereka membuat suatu bangun, nah di sini dalam hal ini rumah, maka mereka akan membuat dulu ini denahnya. Nah, sketsanya, rencananya. Sebelum membangun tidak hanya langsung membangun, tapi seorang arsitek itu harus mengukur betul-betul, membuat rencananya, mendesainnya dengan menggambar pada sebuah kertas atau kertas khusus denahnya, yang ukurannya harus sesuai, harus sama perbandingannya dengan gedung yang diinginkan. Nah, itu jadi nanti seorang arsitek itu ketika membuat suatu denah, ukuran pada denah dengan ukuran sebenarnya harus sama, harus sesuai semuanya. Ya, jadi itulah yang namanya skala. Nah, yaitu perbandingan antara ukuran pada denah yang digambar ini dengan ukuran rumah yang akan dibangun sebenarnya. Ya, selain itu, coba perhatikan. Nah, pada peta ini, di sini ada peta provinsi DIY, peta provinsi Yogyakarta. Nah, pada peta kalian akan menemukan ini. Nah, ada tulisan di sini, ada tulisan skala 1:365.000. Apa artinya ini? Ya, ternyata skala tidak hanya digunakan untuk membuat gedung, membuat denah sebuah bangunan gitu ya, tetapi skala juga digunakan dalam membuat peta. Nah, di sini pada peta ini terdapat skala yang bertuliskan 1:365.000, yang berarti setiap 1 cm pada peta
itu mewakili 365.000 cm. Nah, 365.000 cm. Ketika ini dijadikan kilometer, ini dibagi berapa? 1000. Nah, sehingga 365.000 cm ini setara dengan 3,65 km. Sehingga pada tulisan skala ini 1:365.000 km. 365.000 ini berarti setiap 1 cm ini mewakili 365.000 cm atau setara dengan 3,65 km jarak sebenarnya. Jadi di sini di peta ukurannya 1 cm, misalnya dari sini sampai sini. Oh, ternyata jarak ini sampai sini itu sebenarnya adalah 365.000 cm atau sekitar 3,65 km. Nah, itu arti dari sebuah skala. Sehingga dapat dikatakan bahwa skala itu merupakan perbandingan antara jarak dua buah tempat pada denah atau peta dengan jarak yang sebenarnya. Jadi sekali lagi, skala itu merupakan perbandingan antara jarak dua buah tempat pada denah atau peta dengan jarak atau ukuran yang sebenarnya. Atau kalau dalam kalimat matematika, persamaan skala itu seperti ini. Ya, skala sama dengan jarak pada peta atau JP dibagi jarak sebenarnya atau JS. Kalau misalnya kita tulis dalam segitiga ajaib itu, segitiga ajaib ya. Nah, jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya itu adalah skalanya. Nah, ketika mencari skala berarti jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ketika mencari jarak pada peta berarti skala dikali jarak sebenarnya. Ketika mencari jarak sebenarnya, maka jarak pada peta dibagi skala. Jangan lupa satuannya harus apa? Harus sama. Kalau cm, nanti jarak pada peta cm, jarak sebenarnya juga harus cm. Jadi satuannya harus sama. Oke. Baik, kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Untuk contoh soal yang pertama. Sebuah denah, sebuah jalan tertulis skala 1:2500. Artinya apa? Artinya adalah 1 cm pada peta atau pada denah itu mewakili 2500 cm jarak sebenarnya. Nah, kalau misalnya ini 2500 cm ini kita ubah menjadi meter, menjadi berapa? Dibagi 100, yakni 25 meter. Sehingga 1:2500 ini, skala 1:2500 itu berarti 1 cm pada peta mewakili 25 meter jarak sebenarnya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Jarak dua buah tempat pada denah adalah 4 cm. Jika jarak kedua tempat tersebut sebenarnya adalah 20 meter, maka berapa skalanya? Nah, skala tadi adalah jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini jarak pada petanya ternyata adalah 4 cm. Banding jarak sebenarnya 20 meter. Nah, di sini kan cm, di sini masih meter. Setara belum? Belum ya, sehingga satuannya kita setarakan menjadi cm. 4 cm banding meter ke senti itu turun 2 sehingga dikali 100. Nah, sehingga 20 kali 100 adalah berapa? 2000 cm. Nah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan. 4 sama 2000 ini kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi 4. Atau yang atas kita jadikan 1 dengan cara dibagi 4. 4 dibagi 4, 1/20 atau 2000 dibagi 4 berapa?
500. Sehingga dari sini kita dapat bahwa skala pada denah tersebut adalah 1:500, yang artinya 1 cm pada peta atau pada denah itu mewakili 500 cm jarak sebenarnya, atau 1 cm mewakili 5 meter jarak sebenarnya. Nah, bagaimana untuk contoh soal nomor 1 dan 2? Kalian paham ya, Nak? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 3. Oke, kita baca bersama-sama ya. Panjang sebuah jalan pada peta adalah berapa ini? Pada peta 7 cm. Panjang sebenarnya jalan itu adalah 49 km. Berapa skalanya? Nah, tadi bagaimana bahwa skala itu perbandingan jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta ternyata di sini 7 cm banding atau per jarak sebenarnya 49 km. Nah, apakah sudah sama? Ini satuannya, belum ya? Maka kita samakan dulu satuannya menjadi cm. 7 cm per atau banding kilometer ke cm itu turun berapa kali? Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti. Turun 5 sehingga dikali dengan 100.000. Nah, maka 49 kali 100.000 berapa? 49, nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini 4.900.000 sehingga di sini di cm sama-sama kita bagi 7 semua. Tuh, karena kita kalau bisa yang atas kita jadikan 1 ya. 7 dibagi 7 1 per 49 dibagi 7 sama dengan 7. Nah, nolnya berapa? Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ngikut aja sini nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga skala pada peta tersebut adalah 1:700.000. Nah, 1:700.000. Yang berarti 1 cm pada peta itu mewakili 700.000 cm jarak sebenarnya, atau 1 cm pada peta mewakili berapa kalau dijadiin kilometer? Bagi 100.000 nolnya dihilangi 5 ya. 1 cm mewakili 1 cm pada peta mewakili 7 km jarak sebenarnya. Nah, begitu anak-anak tentang skala. Bagaimana? Kalian telah paham untuk contoh soal nomor 1, 2, dan 3? Sampai paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan untuk latihan soal. Di sini Bu Isna memberikan 4 latihan soal. Nanti silakan anak-anak kerjakan di buku tulis kalian masing-masing, kemudian foto, rename, dan upload di assignment matematikanya. Oke? Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan tentang skala. Bagaimana kalian telah paham apa yang kita pelajari hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semakin paham ya. Nah, jangan lupa untuk menyelesaikan soal-soal